Assalamualaikum Ibu, selamat malam Ibu Sida. Bagaimana kabarnya ini malam Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Ibu Dir. Eh, Ibu Dila, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Apa yang mau kita bicarakan ini malam Ibu? Tampaknya saya perhatikan Eh, ada sesuatu yang mengganjal di hati dan pikirannya Ibu Sida ini. Betul sekali Bu Agus ya. Begini, saya mau bercerita tentang kondisi kelas saya sekarang ini Bu ya. Kebetulan kan saya belajar mengajar di kelas 6 dan kelas 6 itu kan sudah mendekati jadwal ujian sekolah. Terus Ya. saya perhatikan semangat belajar siswa saya itu akhir-akhir ini kayaknya kurang bersemangat begitu. Jadi itu kayak terjadi di kelas saya sekarang. Siswa saya semangat belajarnya menurun. Oke, jadi yang mau dibicarakan tentang apa semangat belajar siswanya Ibu yang menurun begitu ya Bu? Ya, betul Ibu. Mau berbicara tentang semangat belajarnya menurun dan seharusnya kan mereka itu sudah harus lebih bersemangat Ibu ya dalam menyiapkan diri untuk menghadapi ujian. Tetapi malah kebalikannya, malah semangatnya menurun Ibu. Begitu. Oh, jadi semangat belajarnya yang menurun, padahal seharusnya sudah persiapan ujian sekolah ya, Bu? Iya, Ibu? kan banyak berlatih untuk menyelesaikan soal begitu. Oh, oke. Karena waktu kita juga cukup sedikit, apa yang Ibu Sida ingin dapatkan dari eh, perbincangan kita malam ini, Bu? Eh, apa Bu ya, saya berharap saya menemukan solusi Bu ya agar semangat belajar siswa saya bisa bertambah. Bagaimana saya bisa membantu mereka melewati proses perjalanan mereka dan eh, apa ya hal-hal yang bisa saya lakukan untuk siswa saya di kelas saya itu agar mereka bisa kembali bersemangat dalam belajar begitu Bu. Oke, nah eh, kalau dari pengamatan Ibu Sida dari siswa Ibu selama ini berbicara tentang semangat belajarnya, siswa yang semangat dalam belajar menurut Ibu Sida itu seperti apa sebelumnya, Ibu? Iya Bu. Apa ya? Bagi saya itu siswa yang bersemangat belajar itu mereka itu bisa fokus dengan apa yang saya ajarkan, apa yang saya sampaikan. Tampak juga dari perasaan siswa saya yang apa ya yang nyaman dalam kegiatan belajar, tidak ada perasaan tertekan atau kurang nyaman begitu Bu. Oke, jadi nyaman ya ketika belajar seperti itu ya, Bu. Nah, kalau misalnya dari level 1 sampai 10 itu sekarang siswa Ibu Ibu Siri itu kira-kira berada di skala atau di level berapa, Ibu? Untuk saat ini mungkin masih berada di angka 5 Bu, karena memang kan biasanya konsentrasi saya ketika belajar itu bukan pada apa yang saya ajarkan, tetapi fokusnya itu biasanya di luar kelas atau kegiatan lain sehingga mereka susah memahami apa yang saya sampaikan dan memang kondisinya siswa saya juga mengalami sedikit gangguan konsentrasi begitu. Oh, banyak juga ya tantangannya, Ibu. Nah, ini kan sekarang berada di skala 5. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ada banyak tantangan dan sepertinya sulit untuk diwujudkan begitu. Dari cerita Ibu Sida tadi, levelnya yang Ibu inginkan ke depannya itu berada di skala berapa, Ibu? Dengan kondisi yang seperti yang saya ceritakan mungkin di angka 8 dulu Bu, menurut saya itu sudah cukup baik. Hmm, apa yang
bisa Ibu lakukan untuk bisa sampai ke angka 8 itu, Ibu? Itu juga sebenarnya menjadi pikiran saya Ibu ya, apa yang bisa saya lakukan supaya bisa sampai ke level 8 itu dalam artian bisa meningkatkan semangat belajar siswa saya itu. Masih menjadi pikiran saya juga. Oh, iya, 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 iya. Eh, apa jadi kalau dari pengamatan Ibu selama ini, kira-kira siswa Ibu tuh senangnya diperlakukan seperti apa, Ibu? Supaya mereka bisa rileks, bisa nyaman, dan bisa bersemangat lagi dalam proses pembelajaran, Ibu. Mungkin saya butuh metode barangkali itu ya, metode yang baru. Jadi saya harus merubah metode saya, harus menggunakan media yang beragam, eh, juga bisa memberikan pembelajaran sambil bermain, atau mungkin yang tadinya dalam kelas saya bisa bawa ke luar kelas begitu, belajar di luar kelas, bukan lagi belajar dalam kelas begitu. Jadi Ibu butuh media atau metode mengajar yang beragam begitu ya, Bu? Ya, media atau metode belajar yang beragam agar mereka itu tidak bosan begitu. Oke. Dalam bayangan Ibu Sida sendiri, metode atau model atau media seperti apa yang Ibu Sida perlu siapkan? Bisa dalam bentuk penggunaan laptop barangkali Bu ya, karena kan sekarang memang lagi gencar-gencarnya penggunaan teknologi, ya bisa Iya. mungkin dalam bentuk PowerPoint, atau mungkin saya kemas pelajaran dalam bentuk game edukasi, atau mungkin biasa seperti yang saya bilang tadi, suasana belajarnya yang tadinya di dalam kelas, saya bawa ke luar kelas lagi gitu ya, atau mungkin bisa saya integrasikan kegiatan belajarnya dalam bentuk kegiatan bermain begitu. Hmm, yang mana yang memungkinkan akan Ibu Sida lakukan dalam waktu dekat ini? Minggu ini misalnya gitu? Karena kegiatan belajarnya setiap hari, mungkin yang dalam waktu dekat itu pertama kali yang saya lakukan eh, lebih kepada eh, belajar di luar kelas dulu, sambil saya mempersiapkan media yang memang menarik dan sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan pada pelajaran itu. Kapan kira-kira ya Ibu bisa lakukan? Dalam minggu ini sih harapannya Bu ya, secepatnya. Oh, minggu ini ya. Baik, karena sesi kita juga sudah mau habis, Bu, sudah mau selesai. Jadi, apa yang bisa Ibu Sida dapatkan dari sesi ini, Bu? Oke Bu, yang saya dapatkan dari sesi ini ya, awalnya kan saya bingung bagaimana sih saya bisa meningkatkan motivasi belajar, semangat belajar siswa saya Bu ya, Iya. dengan kegiatan apa kegiatan kita malam ini, sharing kita malam ini, akhirnya saya sudah tahu lah setidaknya bagaimana memberikan kontribusi kepada siswa saya untuk mengubah cara belajar mereka, uh, apa salah satunya itu kegiatan belajar di luar kelas agar semangat belajar mereka meningkat begitu Bu. Oke, semoga dengan cara yang Ibu sampaikan ini, siswa Ibu bisa semangat belajar kembali seperti yang Ibu inginkan. Terima kasih, Ibu Sida. Terima kasih kembali Bu Dila.